Selamat hari Minggu buat semuanya. Cuaca di Surabaya mendung, hujan, cerah. Oh, cerah, Pastor John. Oke, very good. Anak-anak sehat-sehat semua ya. Sehat, puji Tuhan. Amin, amin. Anak sehat Itu semuanya. Ibu Joyce nanti rumahnya dekat Ibu situ. Betro itu dekat Betro situ. Jalan Betro. Rumahnya Bu Oh, Joyce, ya, yang baru. saya sudah enggak di sana, Pak John. Oh, Ibu di mana sekarang? Sudah di Surabaya, sama-sama Allen. Oh, Iya, rumah yang di makanya sana, rumah yang di sana siapa yang ini tempati? kalau ada cucu saya nggak bisa ikut ibadah pagi, Pak Oh John. gitu ya. Iya. Lalu Gary di mana Gary? Dan Gary tinggal dengan siapa, Bu? Gary dengan ya seperti itu, Pak John, masih tetap Oh, dan tapi sebab dia tinggal sendiri. ya. Oke, oke. Ya doakan ya supaya dia juga Tuhan bawa dia ke jalan keselamatan. Oh ya, Pak Minta John. Tuhan kembalikan kasihnya kepada Tuhan. Oke, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. doa seorang ibu yang beriman toh Tuhan dengar. Amin. Ya, praise the Lord. Oke, ini kita doakan juga siapa ini? Ya, Pak Hendro sudah masuk. Ya, oke. Praise the Lord, Shalom Bapak Ibu semua. Bu Marta sudah bergabung ya. Oke, selamat datang Bu Marta, Bu ADC, Bu Sinta, Pak Hendro. Dan mari kita akan memulai ibadah kita malam ini dan kembali kepada Ibu ADC. Oke, Shalom, selamat malam Ya, semuanya. Shalom. Selamat buat kita semua ya. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini, hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024. Dan apakah Ibu Weli sudah hadir, Bu Weli? Ibu Weli, ini nampaknya belum masuk Bu Weli. Ya. Oh gitu, belum Bapak ya. dulu Oke, ambil saya alih dulu akan nanti baru. menyampaikan dulu Ya. yang oke. Yang bertugas malam hari ini, sesudah acara ibadat gereja CLCC online via Zoom, Minggu 18 Februari 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, dan pukul 14 waktu Jerman Nederland. Host Ibu Weli Hukubun dari Papua, worship leader Pastor John Sarbunan MA, pembicara Pastor John Sarbunan MA, perjamuan kudus Pastor John Sarbunan MA, doa profetik Ibu Sinliang dari Surabaya, pengumuman Ibu Eka Lydia dari Sidoarjo, doa berkat Pastor John Sarbunan MA, dan kita akan selesai. Mungkin Bu Eli sudah hadir ya, belum ya? Belum. Oke, kalau gitu kita satukan hati dulu Bapak Ibu, kita mau berdoa ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Sampai pada jam dan saat ini kami masih boleh merasakan kasih setia-Mu buat kami. Untuk itu terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami akan buka ibadah Zoom Gereja CLCC. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu.
Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berdaulat atas seluruh ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan sudah hadir memberkati ibadah kami ini. Lebih daripada itu kami mau Tuhan tahbiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami buka ibadah Zoom pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan Pak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu ADC dari Surabaya ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita di malam hari ini. Kita akan sama-sama minta Tuhan untuk melihat hati kita ya. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Amin. Kita pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, selidiki kami Tuhan. Lihat hati kami, bahwa kami sungguh mengasihi Engkau Yesus. Mari bersama kita katakan, haleluya Yesus, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Mari Tuhan, selidiki kami semua malam hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Bersama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Selamat malam Pak Anto, sudah bersama kita berjoy sama teman-teman semua. Mari Tuhan, Kau selidiki hati kami, lihat segala kerinduan kami Tuhan malam ini. Oh, telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Kau dapati, aku tetap setia. Ini doa kami Tuhan. Kau dapati, aku tetap setia. Ku
mau tetap setia. Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Biar Tuhan dapati kita tetap setia ya. Karena orang yang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Haleluya. Mari Tuhan, Kau lihat hati kami semua pada malam hari ini. Haleluya. Kami percaya orang-orang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sebuah pujian yang indah. Malam ini kita minta Tuhan menguji kita semua bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh mencintai Engkau Yesus Tuhan di atas segala-galanya. Mari bersama katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Yang mencintai Tuhan, katakan sama-sama, oh aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari nyanyi sama-sama di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuangkat, Kau layak disembah. Haleluya. Mari lihat kami Tuhan semua, puji kami. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Yang cinta Tuhan, katakan sama-sama di hadapan Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bersama katakan, oh, oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Mari nyanyi sama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Selamat malam Pak Frans Angki dan teman-teman semua. Pujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepadamu. Haleluya.
Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Mari nyanyi sama-sama, aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Ini doa kami, Kau layak disembah. Engkau layak disembah. Haleluya, kami menyembah Yesuslah Tuhan selamanya. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh indah. Kami mengasihi Engkau Tuhan malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi sebelum kita akan mendengar firman Tuhan ya. Di malam hari ini, sebab Tuhan Yesus yang baik, Dia sangat luar biasa, kita mau memuji Tuhan. Dia layak kita sembah. Haleluya. Terima kasih Dia berikan kita kekuatan kemenangan ya, melalui segala sesuatu. Amin. Kita pujikan pujian ini sama-sama, saudara ya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Semuanya dengan sukacita kita angkat suara. Haleluya. Oh yes. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh. Haleluya. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja, semua katakan di hadapan Tuhan semuanya. Haleluya. Mari katakan di hadapan Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang semuanya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat suara bagi Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit gerejanya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Semua katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua serukan sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit gerejanya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Semua lambaikan tangan bagi Dia. Kibarkanlah pancinya.
Yesus Raja segala raja. Haleluya, mari bangkit gerejanya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesus Raja. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya untuk kita akan mendengar firman Tuhan. Selamat malam Pak Anto, sudah bersama kita ya. Apa kabar Pak Anto, sehat-sehat? Praise the Lord. Amin, mantap, selamat hari Minggu ya. Pak Anto dan teman-teman semua. Ya, Bu Sian Liang juga selamat datang, bergabung semua. Oke, baik teman-teman sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan malam hari ini. Dan kepada sahabat kita terkasih Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo, haleluya, akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang kita akan dengar di malam hari ini. Oh, luar biasa. Kemarin Sabtu, Bu Joyce dilawat Tuhan, luar biasa ya. Oke, silakan Bu Joyce, berdoa dulu untuk firman Tuhan. Ya, terima kasih kesempatan buat saya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Praise God. Terima kasih Tuhan, kami masuk kembali berkumpul untuk ibadah Gereja CLCC pada malam hari ini. Tuhan sudah tambahkan 1 hari. Ya, Yesus. Saatnya kami hendak mendengarkan sebagian firman-Mu. Di dalam firman-Mu itu Tuhan selalu ada jawaban buat Amin. kita semua yang hadir pada malam hari ini. Urapi Bapak Pendeta John Sarbunan, kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kami yang hadir di tengah malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Joyce untuk doa yang sangat indah. Tuhan memberkati ya. Oke, semangat Bu Joyce. Ya, saat Bu Joyce berdoa, kuasa Tuhan sudah turun dan Bu Joyce sudah disembuhkan Tuhan. Amin ya. Amin. Dan saya percaya malam ini yang lain juga kuasa Tuhan turun atasmu dan kau disembuhkan Tuhan. Haleluya. Oke, praise the Lord. Mari kita lihat sebuah renungan firman Tuhan malam ini. Ko Anto juga mengaminkannya tadi ya. Oke, sebuah renungan firman Tuhan malam ini dalam tema kemuliaan Allah dalam ketulusan hati. Nah, ini adalah bagian yang ketiga. Saudaraku ya, kemarin malam kita bicara ketulusan hati di bagian pertama, tadi pagi bagian kedua, malam ini bagian ketiga ya. Ini secara berurutan. Dan sahabat kita terkasih, Bapak Frans Angki Kuara M. Merin dari kota Bekasi, kota Bekasi ya, akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini buat kita sekalian. Sebuah nats Alkitab kita terambil dari Mazmur 25 ayat 21. Kepada Pak Frans Angki dipersilakan. Baik, bisa dibuka Pak Frans. Baik, terima kasih Pak John. Yes. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Kami malam hari ini kemuliaan Allah dalam ketulusan hati bagian ketiga. Nats Alkitab kita terambil dari Mazmur 25 ayat 21 yang menyatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Amin. Amin. Sebuah ungkapan hati yang luar biasa dalam kalimat-kalimat doanya di hadapan Tuhan yang dinaikkan oleh sang pemazmur, yaitu Raja Daud di hadapan Tuhan. Dia berkata ketulusan. Dan apa saudara? Yang kedua apa? Kejujuran. Ya, ini sebuah harapan dia. Dia berkata kiranya mengawal aku. Jadi yang mengawal Raja Daud dan orang percaya kita semua ini apa? Ketulusan dan kejujuran. Ya, itu sedang mengawal kita. Amin. Alasannya apa? Dia bilang sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya, saudara-saudaraku. Orang-orang yang hatinya cinta Tuhan, pasti di dalam hatinya ada ketulusan dan kejujuran.
Dan itu akan mengawal dia kemanapun dia pergi. Sampai pun di dalam liang kubur pun, ketulusan dan kejujuran akan mengawal dia. Sebab orang yang demikian, dia sedang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Kalau engkau menantikan Tuhan, maka engkau yang lemah mendapat kekuatan baru. Katakan amin. Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatanmu sudah mulai lemah, kekuatanmu sudah mulai berkurang. Tapi di saat engkau menanti-nantikan Tuhan, karena engkau menyadari di dalam hatimu ada ketulusan, di dalam hidupmu ada kejujuran, maka engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang susah dihiburkan, engkau yang dalam persoalan terima pertolongan, engkau yang sedang dalam mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan bagimu. Amin. Bahkan ketika engkau mengalami tekanan, intimidasi dari musuh, Tuhan pun akan datang dan memberi engkau pertolongan. Yang mau siap terima pertolongan Tuhan malam ini, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Di bagian yang lain, Mazmur pasal 71 berkata, saudara-saudaraku, orang yang tulus hatinya, dia akan mendapatkan kebaikan Tuhan. Amin ya. Jadi Tuhan akan memberkati orang-orang yang tulus hati. Oke, mari kita lihat bagian berikutnya. Next. Ya, mari kita perhatikan Bapak Ibu, kemuliaan Allah dinyatakan dalam ketulusan hati. Ketulusan hati siapa, saudaraku? Ketulusan hati orang percaya. Orang percaya yang bagaimana? Orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan. Untuk apa dia menantikan Tuhan? Untuk menerima pertolongan Tuhan di hidupnya. Katakan amin. Kalau hari ini aku merasa bahwa rasanya tidak ada pertolongan dari siapa-siapa, tidak ada pertolongan dari suami, tidak ada pertolongan dari istri, tidak ada pertolongan dari anak, tidak ada pertolongan dari orang tua, tidak ada pertolongan dari mertua, tidak ada pertolongan dari menantu, tidak ada pertolongan dari kakak, adik, saudara-saudara iman, maka yakinkan dirimu malam hari ini. Kalau engkau punya ketulusan di hati, dan engkau punya kejujuran di hidup, maka orang yang menantikan Tuhan, sudah pasti dia mendapat pertolongan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan itu siapa? Orang yang berdoa. Pada waktu engkau berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan ingin engkau berdoa dengan hati yang tulus. Jangan ada kepura-puraan, saudaraku. Kalau kau berdoa dengan hati yang tulus, hati yang bersih, maka doamu itu paling cepat dijawab Tuhan. Doamu itu manjur, doamu berkuasa, bisa mengetuk hati Tuhan, bisa menggugah keputusan-keputusan Tuhan, ya. Dan orang-orang yang berdoa dengan hati yang tulus ini, mereka paling cepat menerima kebaikan Tuhan. Amin. Dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Haleluya. Dan ini dapat kita pelajari dalam terdapat ya dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 7 sampai 9. Dari ayat-ayat tersebut Bapak Ibu, kita akan dapati di sini ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Siapakah orang percaya yang mengerti? Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti, oh ternyata ada kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah di dalam apa, saudaraku? Di dalam ketulusan hati. Nah, mari hari ini coba periksa hatimu. Kalau sampai hari ini, saat engkau dengarkan firman Tuhan ini, apakah hatimu sedang tulus? Hatimu sedang bersih? Ataukah hatimu sedang dalam keadaan marah, benci, dendam, sakit hati, akar pahit, penuh kepahitan? Maka Bapak Ibu sekalian, minta Tuhan bersihkan hatimu dari semua sampah-sampah yang kotor. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan bersihkan hatimu dari sampah-sampah yang kotor itu? Engkau perlu minta disucikan dengan darah Yesus. Kau perlu minta disucikan dengan firman Tuhan. Jadi firman ini bagaikan air hidup yang membersihkan kehidupan saudara saya, ya. Sama seperti kita mau ibadah seperti ini kan kita mandi dulu. Mandi untuk menyegarkan tubuh kita dengan air. Kita pakai sabun untuk apa? Selaku menggilas ya semua kuman kotoran supaya badan kita bebas dari segala kuman kotoran ya. Dan kalau kita sudah mandi, badan kita sudah bersih.
Nah, demikian juga dengan hidup Kristen, saudaraku, yang selalu dicemari, terkontaminasi dengan dosa dan berbagai macam hal-hal yang tidak berkenan dari Tuhan. Minta supaya disucikan, dibersihkan dengan firman Tuhan. Katakan amin, ya. Mari kita lihat, Bapak Ibu, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketulusan hati? Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Pertama, dia tidak mencari kebenarannya sendiri. Katakan amin, ya. Dan tidak menyalahkan orang benar itu yang tak bersalah. Saudara, jadi kalau engkau mau lihat orang yang tulus itu seperti apa? Ciri yang pertama, orang yang tulus hati itu, dia tidak mencari kebenarannya sendiri. Artinya dia menjadi orang yang benar sendiri, sementara yang lain itu salah, ya. Dia tidak mencari kebenarannya sendiri, dan kemudian dia menyalahkan orang benar yang tak bersalah. Itu ciri yang pertama dari orang yang tulus hati. Mari kita lihat, ya, dia tidak mencari kebenarannya sendiri. Mari kita lihat Kisah Rasul 24 ayat 7. Kisah para Rasul 24 ayat 7 yang mengatakan, tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Amin. Ya, jadi konteks yang kita sedang bahas sampai hari ini itu tentang kehidupan Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus ditahan karena dia dituduh untuk melakukan pelanggaran, saudaraku, ya. Dalam bukan hal kriminal, tapi dia dianggap bahwa dia ini menyesatkan orang dengan pengajarannya. Padahal tidak demikian seperti itu. Oleh karena orang-orang yang dipakai oleh setan menjadi kaki tangan setan, mereka begitu iri hati, mereka sakit hati dengan Paulus, dan mereka mulai membuat isu yang tidak benar, mereka membuat kabar-kabar hoax, mereka mulai mempengaruhi orang banyak rakyat dan menyerang Paulus. Sampai akhirnya, saudaraku, kepala pasukan bersama anak buahnya datang mengambil Paulus di tengah-tengah kerumunan orang yang lagi mengeroyok dia, saudaraku. Mereka lepaskan Paulus dari situ dan mereka amankan dia di markas, ya. Saudaraku, lalu kemudian mereka mencoba untuk minta supaya kalau bisa kepala pasukan hadapkan dia sekali lagi di hadapan mahkamah agama, tapi sesungguhnya itu akal bulus mereka, ya. Itu hanya kamuflase, itu hanya permainan palsu anak manusia, dan mereka ingin supaya nanti Paulus akan mati pada saat diperhadapkan di depan mahkamah agama. Tapi sebetulnya selaku mereka sudah punya niat jahat. Ada beberapa kelompok orang-orang yang kita sudah pelajari itu, ya, ada 40 orang lebih. Mereka sudah berencana, mereka sudah bersumpah, mereka tidak akan makan, tidak akan minum sebelum mereka membunuh Rasul Paulus ini. Rupanya rencana tersebut, kabar itu bocor, ya, sehingga keponakannya mendengar berita tentang rencana jahat ini, dan dia datang beritahu kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah satu anak buah kepala pasukan dan minta supaya anak ini, ponakan ini, kemenakan dibawa kepada pimpinannya. Lalu anak ini cerita bagaimana ada rencana jahat pada Paulus pamannya. Dan akhirnya mereka perintahkan Pak Paulus malam-malam dikawal, dipindahkan ke tempat lain, ya. Nah, namun tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Rupanya mereka juga mencari-cari alasannya di sini, ya. Saudara lihat, ya, orang yang tidak tulus itu dia mencari kebenarannya sendiri. Dia menganggap dia yang paling benar, dia yang paling baik, saudaraku. Sementara orang lain itu salah, ya. Bapak Ibu, itu orang yang tidak tulus. Tapi kalau orang yang tulus, dia tidak mencari kebenarannya sendiri. Dia mencari apa, saudara? Kebenaran dari firman. Itu penting, ya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Ciri yang kedua dari orang yang tulus itu seperti apa? Karena kita pelajari malam ini, ya. Kemuliaan Allah dalam ketulusan, itu di bagian yang ketiga. Nah, ini dia. Ciri yang kedua dari orang yang tulus itu adalah dia tidak suka apa, saudaraku? Dia tidak suka mengadu domba antara siapa dengan siapa, antara bawahan dengan atasan. Di mana, saudaraku? Di dalam lingkup ruang kerja pada saat mereka berdinas, ya, dalam kedinasannya. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 24 ayat 8. Kisah para Rasul 24 ayat 8 yang mengatakan, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Amin. Nah, saudara perhatikan, ya, di sini mereka lapor kepada saudara wali negeri yang juga menjadi hakim dalam perkara Paulus ini, ya, yang menghakimi Paulus. Mereka bilang apa?
lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jadi yang menyuruh ini siapa? Ini kepala pasukan. Kepala pasukan menyuruh pendakwa itu datang menghadap Paulus. Maksudnya menghadap ini wali negeri, menjadi hakim ini yang akan menghakimi Paulus, ya, saudaraku. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Jadi saudara lihat ya, ini ciri yang kedua kalau saudara mau tahu orang yang tulus hati dan tidak tulus itu seperti apa. Lihat aja. Kalau orang itu suka mengadu domba satu dengan yang lain, nah itu orang yang tidak tulus, ya, Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang tulus itu dia tidak mau diadu domba satu dengan yang lain, ya, sehingga semuanya hidup dalam damai sejahtera. Sampai di sini paham Bapak Ibu sekalian, ya? Itu perbedaan di situ. Jadi kalau orang yang tulus dia tidak mau, dia tidak suka mengadu domba, ya, antara si A dengan si B, antara bawahan dengan atasan, antara orang tua dengan anak, antara menantu dan mertua, antara kakak beradik, dia tidak mau diadu domba, saudaraku, ya, supaya semua hidup itu dalam damai sejahtera. Tapi kalau orang yang tidak tulus, saudaraku, itu mereka suka bikin adu domba, dan ini adalah cara-cara setan untuk memecah belah, ya. Kita perlu hati-hati di sini. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga kita pelajari kemuliaan Allah dalam ketulusan di bagian ketiga. Siapakah dia? Ini ciri yang ketiga, saudaraku. Orang yang tulus itu yang ketiga, dia tidak memperkeruh, ya. Dia tidak memperkeruh masalah dengan mengatasnamakan siapa? Mengatasnamakan umat Tuhan yang menyokong dakwaan itu. Jadi kita lihat bahwa ini juga, saudaraku, ya, politik identitas dipakai di sini. Jadi mengatasnamakan umat. Ya, mari kita lihat, ya. Kisah Rasul 24 ayat 9. Kisah para Rasul 24 ayat 9 yang mengatakan, dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Amin. Nah, jadi saudaraku, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi, ya, juga menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Jadi mereka dengan kata lain mau bilang, Pak Hakim, ini orang-orang Yahudi juga setuju dengan perkara Paulus ini memang demikian. Jadi saudara-saudara terkasih Tuhan, ini orang-orang yang bukannya namanya mengkelirkan masalah, malah memperkeruh masalah, saudaraku, ya, dengan mengatasnamakan umat Tuhan. Umat Tuhan siapa? Umat yang beribadah kepada Tuhan. Umat Tuhan siapa? Umat Tuhan yang suka mendengarkan firman Tuhan. Dan umat Tuhan yang di dalamnya ada firman dan mereka melakukan firman. Nah, ternyata ini Bapak Ibu sekalian, ya, seorang pengacara yang namanya Tertulus. Namanya Tertulus. Ada kata tulus, tapi orangnya nggak tulus, saudaraku, ya. Terbukti apa? Dia ini dipakai oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi untuk menjadi pengacara mereka dan mendakwa ini Paulus, saudaraku. Saudara, itulah kita sudah pelajari malam hari ini tentang orang yang tidak tulus dan yang tulus, ya. Jadi saudara, kalau Anda perhatikan poin yang pertama ada kata tidak, poin yang kedua ada kata tidak, poin yang ketiga ada kata tidak, ya. Saudaraku, tidak yang ketiga ini tidak memperkeruh masalah. Nah, itu orang yang tulus. Tapi kalau orang yang tidak tulus itu mereka suka memperkeruh masalah, saudaraku. Membuat masalah itu makin runyam, makin ruwet, makin panjang, saudaraku. Itu orang yang tidak tulus, ya. Orang yang tidak tulus itu bisa membuat, saudaraku, persoalan itu makin berat, saudaraku. Tapi saya percaya malam ini kita anak-anak Tuhan, kita minta ketulusan supaya apa, Bapak Ibu? Semua masalah cepat clear, ya, cepat selesai. Di antara suami istri, di antara anak orang tua, di antara menantu mertua, di antara kakak beradik, di antara sesama, ya, saudara-saudara seiman, semuanya clear. Katakan amin, ya. Kita pelajari di sini supaya apa? Kita semua diberkati Tuhan, ya. Saudara, Tuhan itu cinta orang yang tulus. Amin. Orang yang tulus itu akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita lihat apa hasilnya. Lihat hasil yang pertama ini, saudaraku. Yang pertama, Bapak Ibu perhatikan, hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu tidak mencari kebenarannya, ya, kebenarannya sendiri. Kalau gitu, kebenaran siapa yang dicari? Kebenaran firman, itu yang paling penting. Jangan cari kebenaran si A, jangan cari kebenaran si B, atau kebenaran diri sendiri. Cari kebenaran firman. Itu kebenaran yang absolut, kebenaran yang tertinggi, kebenaran yang mutlak, di atas segala kebenaran manusia. Amin.
Alkitab berkata kebenaran manusia itu seperti kain lara, kain kotor ya. Kalau saudara-saudara mencari kebenaran manusia tidak akan pernah selesai. Karena namanya orang dia mau menang sendiri, mau benar sendiri ya. Tapi kalau saudara mencari kebenaran firman Allah, saudara bisa mengintrospeksi. Saudara bisa bercermin, oh Tuhan saya masih kurang di sini. Saya masih belum melakukan ini, saya belum melakukan itu. Saya masih belum mengampuni orang, saya belum bisa mengasihi orang. Tuhan ampuni dengan apa yang saya dengar, apa yang saya pelajari firman ini menjadi cermin, menjadi teguran bagi saya. Nah itu kita bisa bercermin dari situ ya. Karena apa? Kebenaran firman itu yang paling yang paling tinggi di atas segala kebenaran manusia yang kita bisa pakai sebagai landasan untuk kita menjalani kehidupan ini ya. Saudara, ini dia. Jadi orang percaya yang taat pada firman, dia tidak mencari kebenarannya sendiri, lalu kemudian dia menyalahkan orang benar. Di bagian mari kita lihat dulu ya. Kita Baik, Kisah Para Rasul. Ya, silakan Pak Frans lagi. Kisah Para Rasul 24 ayat 7. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Amin. Nah, jadi ini Bapak Ibu lihat ya. Ini mereka lapor kepada Pak Hakim. Tetapi kepala pasukan Lisias, kepala pasukan namanya siapa? Lisias, datang mencegahnya. Maksudnya mereka mencegah orang-orang yang mau bunuh Paulus ini dan merebut Paulus dengan kekerasan dari tangan kami. Saudara, mereka mencari kebenaran sendiri, lalu mereka mulai menyalahkan kepala pasukan itu. Padahal mereka tidak tahu bahwa kepala pasukan tahu ini Paulus dalam keadaan bahaya, dia akan mati. Nyawanya terancam, makanya kepala pasukan langsung ambil tindakan untuk cepat menarik Paulus dari orang banyak yang sementara mereka begitu banyak yang menghajar Paulus sehingga Paulus diselamatkan oleh kepala pasukan ya dan anak buahnya sehingga mereka bawa dia ke markas. Nah, ini mereka lapor suatu, mereka menyalahkan kepala pasukan. Mereka mau menang sendiri, mau mencari suatu kebenaran sendiri. Nah, ini orang yang tidak tulus. Tapi kita semua, Bapak Ibu, orang yang tulus, kita tidak seperti itu, bukan? Amin ya. Kita orang percaya terhadap firman, kita tidak mencari kebenaran kita sendiri. Kita mencari kebenaran firman Tuhan. Itu yang paling penting ya. Dan kemudian kita tidak menyalahkan orang benar ya. Orang benar itu orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita lihat yang kedua, selaku hasil yang kedua, ini dia tentang orang yang tulus. Next. Ya, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia adalah pembawa damai. Katakan pembawa damai. Ya, dia menjadi pembawa damai, adalah pembawa damai bagi sesama, bukan pemecah belah. Katakan amin ya. Kita lihat Kisah Rasul 24 ayat 8. Kisah Para Rasul 24 ayat 8. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Amin. Jadi saya lihat tadi di poin yang kedua disebutkan di situ bahwa ini mereka mengadu domba antara atasan dengan bawahan. Jadi saudaraku, antara Pak Hakim sebagai pimpinan dari kepala pasukan ini, mereka mau adu domba. Tapi lihat, itu orang-orang tidak tulus seperti itu ya. Mereka membawa pemecah belah. Tapi orang-orang percaya yang taat pada firman, dia itu adalah pembawa damai ya. Membawa damai bagi sesama, bukan pemecah belah. Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 5, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi saudara bisa tahu anak Allah dengan anak setan itu apa? Kalau anak Allah dia membawa damai, itu orang yang tulus. Tapi kalau anak setan, dia membawa pemecah belah. Nah, itu orang yang tidak tulus ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kita hati-hati dengan segala roh yang sedang bekerja hari-hari ini. Oke, supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Dan nanti kita minta supaya darah Yesus menyucikan hati dan hidup kita ya. Kita lihat yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapat melihat apa? Dia dapat melihat solusi terbaiknya dan kemudian dia cepat mengatasi masalah itu ya. Kita lihat Kisah Rasul 24 ayat 9. Kisah Para Rasul 24 ayat 9. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Amin. Nah, dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian.
Jadi walaupun mereka ini memperkeruh masalah, tapi kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita sudah tahu orang yang tulus dan tidak tulus seperti apa ya. Orang yang tidak tulus tadi kita sudah pelajari, mereka memperkeruh masalah. Tapi kita anak-anak Tuhan, orang-orang tulus hati yang taat pada firman, kita ini dapat melihat apa? Ada solusi terbaik, ya, dan kemudian kita bertindak cepat untuk mengatasi masalah itu, ya, sehingga masalah itu bisa clear. Haleluya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini, Bapak Ibu, dalam ketulusan hati, saudara, mari kita datang pada Tuhan. Kita menghadap Tuhan malam hari ini. Bila mana ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, minta Tuhan mengampuni hati dan hidup saudara, biar hari ini engkau menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi orang yang tulus hati di hadapan Tuhan. Amin ya. Mari Bapak Ibu pegang roti di tangan kanan saudara, angkat tinggi-tinggi. Kita mau bersekutu dengan tubuh Kristus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Pegang roti di tangan kanan saudara, imani. Ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Ya Bapak Ibu, setiap hari Minggu malam kita selalu ada perjamuan kudus ya. Seminggu sekali, tiap minggu malam, dan seperti ini Bapak Ibu nanti siapkan roti ya. Dan kita akan menikmati perjamuan kudus. Pegang roti di tangan kanan saudara, angkat tinggi-tinggi. Haleluya. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan kehidupan. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita, yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita ini, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Oke, mari pegang anggur di tangan kanan saudara-saudara sekalian. Ini bukan anggur biasa, tapi imani. Ini adalah darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, yang mengampuni segala dosamu dan dosaku, yang menyucikan segala hatimu dan hatiku. Dan darah Yesus ini telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut, dan darah Yesus membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, sehingga engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur, yang kita pegang tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita ini, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Kita minum. Imani siapa yang sakit hari ini engkau disembuhkan ya. Imani oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Oke, nanti Ibu Siang Liang akan berdoa buat kita sekalian ya pada malam hari ini. Namun saya mau berdoa dulu bagi siapa yang sakit malam ini. Saudara, kalau engkau merasa ada keluh kesah, sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuh yang sakit. Ya, gimana Pak Frans Angki? Oke, yang di bagian tangan, siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Aku berdoa malam hari ini, mulai dari Ibu ADC, Pak Frans Angki, Pak Anto, Bu Joyce Putirai, Ibu Sinta, Ibu Siang Liang, Ibu Marta, Ibu Lydia Eka, Pak Hendro, dalam nama Ibu Meliawati, Yohan Sidi James, semua yang hadir malam ini, engkau terima aliran kesembuhan. Juga untuk Ibu Selvi, istri Pak Frans Angki, juga Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Silviana, oh Tuhan istri daripada Pak Hendro, Tuhan juga sudah sembuhkan dia. Dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Weli Hukubun, Tuhan sudah sembuhkan dia. Juga untuk Ibu Linda Effendi, Tuhan sudah sembuhkan dia. Juga untuk Ibu Indriani, Tuhan sudah sembuhkan dia. Untuk calon menantunya, Christian, Tuhan juga sudah sembuhkan dia. Tuhan banyak Pastor Cornelis Ismail, Tuhan juga sudah sembuhkan dia. Lucinyo yang di Nganjuk juga, Tuhan sudah sembuhkan dia. Terima kasih semua yang hadir malam ini. Terima dengan iman oleh bilur Yesus. Engkau disembuhkan Tuhan. Bukan cuma fisikmu disembuhkan. Bukan cuma tubuhmu disembuhkan. Tapi keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, bahkan hubungan-hubungan yang sedang terganggu, sedang rusak, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Antara anak orang tua, antara menantu, mertua, antara suami istri, antara kakak beradik, antara saudara bersaudara, antara siapapun rekan bisnis, hubunganmu dipulihkan. Karena tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Allah bagi kita sekalian. Yang percaya,
mengasihi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise God. Oke, kembali kepada koordinator kita malam ini, Ibu ADC. Oke, Ibu Sianliang, Ya, terima kasih. Bu Sianliang ada di situ ya, Bu Sianliang. Pak. Ya, silakan Bu Sianliang dulu berdoa dulu untuk firman Tuhan ini. Tadi saya berdoa untuk teman-teman yang hadir ya dalam persoalan. Silakan Bu Sianliang berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini. Ya, shalom. Ya. Salam semuanya. Terima kasih atas kepercayaannya Pak John. Ya, amin. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kau pakai Pak John lebih hari, lebih heran, lebih dahsyat Kau singkap rahasia firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan Pak John. Supaya kami untuk mengerti lebih dalam lagi ya Bapak. Berkati Tuhan seluruh keluarga besar Pak John ya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan tolong satu persatu Tuhan. Tuhan jamah, biarlah semua ya Tuhan yang mendengar firman-Mu yang masuk di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pimpin siapa langkah di kekuatan kami ya Tuhan. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau. Mari Engkau berkarya siap dalam kehidupan kami dan juga Pastor John, seluruh keluarga. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih pada malam hari ini Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi dan berkuasa. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Tuhan, kekuatan pada iman kami, supaya iman kami tetap taat kepada-Mu dan takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, pimpin setiap langkah di kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami tidak apa, kami selalu siap persoalan kami percaya, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bila damai sukacita di dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Berkati ya Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami tetap mengucap syukur buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sianliang. Itu doa peneguhan firman yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise God. Tuhan berkati Bu Sianliang ya dan keluarga di Surabaya. Ya, kembali kepada Ibu ADC. Baik, bisa dibuka Bu ADC. Ya, terima kasih Pak John untuk firman-Mu. Dan kembali kita akan berdoa ya, Ibu doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Sinliang dari Surabaya. Silakan Bu Sinliang. Ya, terima kasih Bu ATC atas kepercayaannya. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Kita akan bersama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive.
Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Siang Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Siang Liang. Makasih Pak John, sama-sama. Tuhan berkati. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Siang untuk doa profetiknya ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengar pengumuman. Oke. Yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Eka. Silakan Bu Lydia Eka. Ya, terima kasih Bu ADC. Shalom semua. Ya, shalom. Ya. Untuk info gereja CSCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CSCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CSCC dimulai pukul 4. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. 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 Info penting, harap Bapak, Ibu, Saudara semua mendukung acara ibadah CSCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Ibadat onsite CLCC Zoom tanggal 2 Maret pukul 10 tempat Ibu Linda Effendi Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Gereja CSCC Zoom memberi kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin melayani Tuhan, mengembangkan talenta dan karunia-Nya dalam melayani akan dibimbing langsung oleh Bapak John Sarbunan MA. Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran
ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul? HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikian info Gereja CSCC. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Oke. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu ADC. Oh, ini mungkin signal ya, terputus. Makanya kok hilang. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Malam hari ini kalau sekiranya Bapak Ibu dalam pergumulan, persoalan, dapat mengirimkan permohonan doa lewat layar chat monitor di depan kita. Dan nanti saya akan mendoakan Bapak Ibu satu persatu ya, malam hari ini. Ya, puji Tuhan, tetap semangat Bapak Ibu. Yang penting engkau menjaga hati tetap tulus, hati tetap bersih, maka saya percaya doa-doamu pasti manjur ya. Oke, Ibu Joyce, ya kita doakan ya untuk Ibu Joyce ya, makin hari makin baik kondisinya ya, kesehatannya Bu Joyce. Luar biasa. Amin, amin ya, puji Saya Tuhan. merasakan Pak John. Saya Ya. merasakan luar biasa. Bisa Amin. saya menyanyi Pak John? Oke, silakan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya mau belajar, Pak John, Ya. dengan puji-pujian ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat sebuah pujian yang telah dinaikkan ya
oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo tentang Ajarku Mengerti. Amin. Oke, kembali kepada koordinator kita malam ini, Ibu ADC. Ya, makasih Pak John. Mohon maaf tadi sinyalnya hilang kayaknya ya. Ya. Terima kasih untuk Bu Joyce dan terima kasih untuk Ibu Eka Lydia ya, juga untuk pengumumannya. Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman, juga Bu Joyce sudah menaikkan satu pujian buat kita semua ya, tentang kasih. Kita juga akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini Bapak Ibu ya. Kita akan menerima berkat Tuhan lewat hambanya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk mengucap syukur dan terima kasih dulu kepada Tuhan Yesus ya. Karena semua kasih karunia Tuhan dan kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita harus menjadi orang yang benar-benar tulus untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak John untuk firman kebenaran malam hari ini. Juga terima kasih Ibu Liang, Ibu Lydia Eka, juga Bapak Frans Angki Kuara yang sudah menyampaikan firman Tuhan ya buat kita semua. Tuhan berkati semuanya. Juga Ibu Joyce yang sudah naikkan pujian buat kita semua. Masih dalam hari kasih sayang ya Bu Joyce. Tuhan mengasihi dan menyayangi kita semua. Juga terima kasih untuk Ibu Bapak Hendro sebagai multimedia kita semua ya. Terima kasih Pak Hendro, Tuhan berkati. Amin. Yang hadir malam hari ini, pastikan kita sudah diberkati Tuhan dan kita dikuatkan oleh firman kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Dan saya kembalikan ke Pastor John Sarbunan MA untuk semua kita menerima berkat Tuhan. Silakan Pak John. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, semua kita akan siap untuk menerima berkat dari Tuhan ya. Siapa percaya bahwa malam ini Tuhan akan menolong kita? Siapa percaya malam ini Tuhan akan berikan kita kemenangan? Siapa percaya malam ini mujizat ajaib terjadi? Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa, aku berdoa untuk setiap pria dan wanita. Malam ini aku berdoa untuk Ko Anto, aku berdoa untuk Pak Frans Angki, aku berdoa untuk Pak Hendro, aku berdoa untuk Johan, James, aku berdoa untuk para pria yang hadir malam ini dalam nama Yesus. Aku menjadi pria yang kuat, menjadi pria yang bijaksana, dalam nama Engkau menjadi pria yang takut akan Tuhan, menjadi pria yang berhasil, tidak ada yang gagal dalam nama Yesus. Engkau menjadi pria yang sehat, rohmu, jiwamu, tubuhmu, bahkan juga keuangan, ekonomimu, bisnismu diberkati. Alkitab berkata diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk para istri yang hadir malam ini. Tuhan berkati suami-suami mereka di dalam nama Yesus. Berkati para suami yang hadir malam ini, Tuhan berkati juga istri mereka dalam nama Yesus. Mari Tuhan berkati Ibu Joyce Putirai, berkati Ibu ADC, berkati juga Ibu Marta, berkati juga Ibu Sian Liang, berkati juga Ibu Lydia Eka, berkati juga Ibu Sinta, Ibu Meliawati, untuk Cindy. Tuhan berkati semua yang hadir malam ini. Dalam nama Yesus, teman-teman yang tidak sempat hadir oleh karena kondisi kesehatan, oleh karena signal, Tuhan tolong untuk kebaktian berikutnya mereka bisa hadir. Kami doakan kebaktian besok pagi, hadirat kuasa lawatan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Berdoa untuk semua yang hadir malam ini. Tuhan membuat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang. Tuhan membuat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan membuat engkau berhasil dan tidak akan gagal. Tuhan membuat engkau menang dan tidak akan kalah. Tuhan membuat engkau beruntung dan tidak akan rugi. Tuhan membuat engkau mengalami kemunculan bukan kemalangan. Tuhan membuat engkau tetap sehat dan tidak sakit. Tuhan membuat engkau aman dari segala bahaya, musibah, bencana, kecelakaan apapun. Engkau terlindungi dari segala virus, kuman, bakteri apapun. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus engkau menjadi biji mata Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anakmu, diberkatilah menantumu, diberkatilah mertuamu, diberkatilah kakak beradikmu. Semua hidup rukun, saling mengasihi, tidak ada permusuhan, tidak ada pemecah belah, saling tolong menolong di dalam nama Yesus. Semua hidup dengan ketulusan di dalam nama Yesus.
Dan Tuhan memberkati orang-orang yang tulus malam ini dalam hal mereka mencari Tuhan, mereka beribadah. Tuhan, kami percaya sebentar lagi dan tidak akan lama kami lihat berkat-berkat sudah Kau sediakan di depan mereka. Dan aku percaya setelah kebaktian ini selesai, mereka terima mujizat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Tuhan, terima kasih, berkati semua yang hadir pagi ini, dan berkati malam ini, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, bahkan nanti tanggal 3 Maret di tempat Ibu Linda Effendi. Tuhan, sembuhkan dia, Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu mengalir di tempat di mana kami akan beribadah. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian sepanjang bulan ini, berkati kebaktian sepanjang tahun ini. Semua yang hadir sudah menerima berkat. Di tangan-Mu ada kuasa Tuhan. Apa yang Kau pegang, apa yang Kau sentuh, apa yang Kau jamah, apa yang Kau kerjakan, apa yang Kau lakukan dengan tangan-Mu, Tuhan, buat semuanya diberkati Tuhan. Mari Bapa, kami berkati umat Israel, umat pilihan-Mu, biji mata Allah. Tuhan, berkati mereka. Dan Kau juga memberkati kami semua malam hari ini. Memberkati keuangan, ekonomi, yang buka toko besok. Tuhan, memberkati dalam nama Yesus. Yang menjalankan usaha apapun, Tuhan berkati semuanya. Tuhan, buat semuanya mengalami kebaikan, kemunculan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Pak Frans Aki, Tuhan, tuh menunggu ya Tuhan hasil pemungutan suara, sehingga dia bisa terpilih, Tuhan, bawa masuk ke dalam lembaga legislatif untuk ya Tuhan DPR RI, jadilah kehendak-Mu. Untuk Pak Wahyu Hukum pun juga di Kota Jayapura, untuk anggota Dewan Legislatif, Tuhan tolong supaya suaranya bisa terkumpul di sana. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada-Mu. Kami percaya malam ini semua yang hadir sudah terima berkat. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, percaya malam ini yang sudah terima mujizat, terima kesembuhan, terima pertolongan, terima kemenangan, mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan berkati Pak Anto, Pak Frans Angki, Pak Hendro, Tuhan berkati ya. Sampai kita ketemu lagi. Pak Yanto, Ya. Liang, BK. Siang Ya, Liang, terima Tuhan berkati ya. kasih. Ya, Joyce, Bapak Bu Pendeta Alece, John, terima kasih. Bu Lydia Bu Gap, Adite. praise God. halo semuanya. Ya, Ko Anto, salam buat orang tua ini ya. Di Ya. rumah semua ya, buat istri Lain saya anak-anak. enggak Bapak kenal, biasanya saya pagi. Ya, Halo, Pak teman. John, besok beta ya, mulai lagi pagi. Sip, mantap. Ya, Semangat Bu luar Joyce. biasa. Ya, Oke, siap ya. oke. Ya, Oke. siap. God bless you. Ini Pak God Anto bless juga you ikut all. pagi nih. Pak Anto tadi pagi ikut pagi. Luar biasa Pak Anto. Ya, semangat ya. Terima Ya, Pak kasih. John. Ada Siap. berkat besar menanti ya kita di waktu pagi. Ya, jangan kalah dengan orang seberang. Mereka pagi-pagi sudah Allahu Akbar. Nah, kita sambut lebih dulu ya. Betul, Oke. Pak John. Betul. Sampai jumpa ya. God bless Ya. you. Bye-bye. God bless you all. Ya, amin. Selamat malam ya. Selamat istirahat.